kasih Mas Haji. Langsung saja pertanyaan saya tadi, apakah kemudian ini ada irisan juga begitu dengan isu-isu Pilpres 2024? Ya jelas ya, kalau dalam teori kita sebut sebagai confirmation bias ya. Karena kalau kita lihat pemilih Pak Anies dan pemilih Pak Ganjar itu adalah pemilih yang paling banyak kalau dari total 12,2% ya. Karena di survei kita menunjukkan bahwa ada 12,2% yang percaya. Kalau di surveinya Mas Burhan kurang lebih sekitar 16 sampai 19% ya. Tapi dari sisi breakdown data kita lihat ada kesamaan ya, bahwa memang ada confirmation bias ya. Jadi mereka cenderung mencari atau meyakini informasi yang sesuai dengan pandangan politik mereka sebelumnya. Jadi memang sebetulnya pemilih yang percaya terhadap isu ijazah palsu Pak Jokowi adalah pemilih yang memang sudah lama itu mengkritik atau tidak setuju dengan pertama mungkin rekam jejak Pak Jokowi sendiri, ataupun pemilih yang memang sudah lama mengkritisi kebijakan Pak Jokowi. Jadi ada resonansi di pemilih di sini. Jadi kalau kita lihat dari data 74,6% pemilih yang tidak percaya, ini menunjukkan bahwa pemilih cenderung melihat isu ijazah palsu Pak Jokowi ini sebagai isu yang spekulatif ya, tidak didasari pada bukti yang kuat ya, tapi bertahan karena ada polarisasi politik. Ya, jadi memang ada sisi sentimen politik yang bermain sehingga isu ini punya resonansi. Ya kalau kita tanya di masyarakat kelas menengah atas, kenapa kemudian itu punya gaung? Karena memang tipikal ya, nature-nya pemilih kelas menengah atas adalah pemilih yang skeptis terhadap otoritas. Ya. Mereka cenderung sebetulnya, ini juga sebetulnya menjadi paradoks ya, karena pemilih kelas menengah atas termasuk teman-teman mahasiswa ini kan kita mengakses informasi lebih banyak, ya, mengakses informasi lebih banyak, lebih variatif, tapi memang cenderung skeptis terhadap otoritas. Itulah karakter pemilih kelas menengah atas. Ini berbeda dengan pemilih kelas bawah. Jadi sebetulnya ini bisa dijelaskan secara objektif. Jadi bagi saya sebetulnya isu ini sudah selesai, ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Bang Roy, ya, Bang Rismon, ya, sebetulnya ada resonansinya, tapi resonansinya terbatas. Ya. Kalau ini kemudian sebaliknya ya, tadi ini kan istilahnya echo chamber aja. Karena kita berada di kelompok kelas menengah atas, kita merasa bahwa isu ini kuat, tapi ternyata tidak. Ya, isu ini di bawah, di level bawah, ini bukan isu yang menjadi perhatian. Ya, dan kalau kemudian kita membayangkan sebaliknya bahwa ternyata mayoritas pemilih kita percaya dengan isu ijazah palsu, maka ini bukan hanya persoalan trust terhadap Pak Jokowi, ini juga adalah persoalan trust terhadap negara kita. Karena Pak Jokowi melewati proses pemilu mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden 2 periode. Jadi ini persoalan sangat besar. Ada distrust, ada delegitimasi bukan hanya ke personal Pak Jokowi, tapi delegitimasi terhadap negara, dan saya pikir itu dalam taraf yang sangat berbahaya. Saya highlight tadi ada mengatakan isu ini sudah selesai sebenarnya, bukan menjadi hal yang dibicarakan sebenarnya utama begitu di Republik ini. Tapi memang publik kita kan lebih suka menyebarkan kontroversi dibanding klarifikasi. Itu kan memang DNA atau nature dari media sosial kita ya, sehingga memang isu ini masih punya gaung yang besar. Oke, baik, Mas Roy Ya bisa menanggapi. gini, jadi kalau sudah selesai sangat tidak ya. Masyarakat mungkin nanti juga kalau setelah alhamdulillah nanti atau insya Allah ya nanti kalau 17 Agustus 2025 itu membaca buku kami ya 500 halaman lebih yang itu sangat ilmiah, dan mungkin nanti kita juga berencana kalau perlu kita bikin untuk masyarakat yang mungkin suka membaca komik. Jadi ada gambar-gambarnya gitu, ada ilustrator yang sudah itu mungkin akan bisa mengerti bahwa jangan sampai kejujuran dan kenegarawanan itu di Republik ini hilang. Tapi saya tadi tertarik dengan istilah playmaker itu. Kalau kembali ke orang besar, jangan-jangan memang ada orang yang pengen jadi kingmaker. Orang ini pengen jadi kingmaker mungkin. Ini Mbak Elvira. Nah, ini kalau dalam film Al Capone ya, itu Don Corleone ini kembali pengen jadi kingmaker. Padahal dia harusnya kalau dalam film Al Capone ini, dia seharusnya sudah tidak berkuasa. Tapi masih pengen berkuasa. Nah, orang ini itu the real kingmaker, ya gitu. Maunya dia kingmaker, dialah harusnya ketika dia nunjuk, ya ada orang besar, dia lupa 1 tangan menunjuk yang lain, 3 tangan menunjuk dirinya. Dialah sebenarnya yang pengen disebut orang besar di balik ini, yang menikmati isu ini. Jadi dan menurut Anda Pak Jokowi yang diuntungkan? Saya nggak tahu di gambar siapa ini, Don Corleone itu, ya gitu. Jadi artinya apa? Dia yang kemudian menikmati ini dan bahkan dia rela dengan isu yang buruk. Karena apa? Saya pernah mengumumkan teori. Ini teorinya namanya clown teori. Clown teori itu teori badut. Teori badut itu
mau jatuh, mau terguling-guling, yang penting penonton lucu, tertawa, oh dia seneng. Sama, ini tuh dia seneng, menikmati gitu. Dengan ini, nanti keluarkan isu tentang orang besar, nanti keluarkan isu soal apa lagi, ya itu sama kayak Bang Desmond tadi udah cerita. Orang ini kan udah sekian kali lah, udah dihitung, bahkan sampai 70 atau berapa itu kebohongannya. Ya, nah meskipun itu mungkin kemarin belum sempat atau belum bisa dibuktikan atau diadili, ya tunggu saja ke depan. Ya gitu kan, ada beberapa contoh nih, Termul Sutak 1 ini dulu juga dia bisa 6 tahun bebas berkeliaran padahal sudah inkrah, ya itu kan ada orang besar, oh itu ada orang besar di atas. Nah sekarang orang besarnya siapa? Udah nggak ada sekarang orang besarnya udah lengser, akhirnya dia kena dikejar sama kejaksaan hari ini. Baik, the real kingmaker artinya menurut Anda, kalau Anda tidak mau mengatakan, saya menyimpulkan. Silakan. Yang ingin berkuasa adalah Pak Jokowi. Dia pengen berkuasa lagi. Anaknya ada itu. Bang Andi, apakah betul Pak Jokowi ingin kembali memiliki peran besar begitu? Omong kosong. Itu kan versinya beliau. Buktikan dengan kaos juga dong. Ngapain sampai bukti kaos itu? Kalau dengan bukti-bukti kaos-kaos kayak gitu, berarti kan gak yakin sama dirinya sendiri. Roy Suryo itu untuk menjabarkan kepada publik, ya, secara terang-terang, secara gamblang. Ya kan, dengan kesan-kesan itu malah menurut saya itu membodohi dirinya Pak Roy Suryo. Ya, satu poin itu. Saya yang tertarik adalah mengenai bahwa beliau dikatakan pembohong besar. Ini seolah-olah menafikan bahwa beliau ini selama 10 tahun bagaimana membangun negeri ini dengan infrastruktur yang begitu luar biasa, ya, yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana yang namanya di Indonesia bagian timur, di Papua. Dulu bensin itu 50.000 per liter, sekarang sama dengan di Jawa. Ya kan, 10.000 Pertalite, ya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan NTT? Di sana juga dulu nggak ada yang namanya bandara internasional. Di Labuan Bajo ada bandara internasional untuk menunjang pariwisata juga. Embung-embung juga dibangun untuk menunjang dengan pertanian dan sebagainya. Di mana sisinya bahwa dia itu berbohong? Apa yang dilakukan adalah untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kalau bicara tadi ada katakanlah SMK, beliau itu sebagai salesman, ya, bahwa ada anak bangsa menciptakan SMK ini yang mungkin nanti akan menjadi cikal bakal mobil nasional. Tapi kan tidak terlepas di sini bahwasanya itu tidak semudah membalikan tangan membangun itu, ya kan? Tapi itu mengapresiasi itu. Ya kenapa? Di situ juga pasti akan bertemu dengan ya katakanlah merek-merek yang sudah established di Indonesia ini, dari Korea, dari Jepang. Kan itu. Jadi apapun yang terjadi itu adalah murni bisnis. Beliau ada sebagai untuk menginformasikan kepada masyarakat. Ini ada rencana mungkin mobil nasional. Apakah itu terlaksana dan tidak? Itu tergantung karena murni bisnis. Bisa nggak melakukan itu pengusahanya? Karena perusahaannya kan masih ada untuk itu. Ya, itu satu poin untuk itu. Dan menarik juga buat saya. Kenapa selalu dikatakan dikit-dikit Jokowi yang salah, dikit-dikit Jokowi yang salah. Semuanya, walaupun dia sudah lengser ini, semuanya dikaitkan dengan itu. Tapi tidak memikirkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagaimana standing point-nya kita di mata internasional. Bagaimana kita bisa membangun negara ini. Tidak lagi sebagai negara yang bersifat untuk hanya di Indonesia bagian barat. Tapi secara keseluruhan Indonesia sentris itu. Ini yang kita inginkan bahwasanya hal-hal seperti ini. Janganlah melihat orang itu hanya di depan mata, tapi semua kebijakan-kebijakan beliau yang membangun untuk masyarakat Indonesia ke depan itu dinafikan. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau saya katakan mau bilang bohong, ya pasti yang berbicara bohong itu pasti lebih bohong lagi pada itu. Bang Rismon ya, kita tanya ya, Bang Rismon. Mungkin lupa OCCRP. Nah, itu. Ya, presiden terkorup. OCCRP itu sudah selesai. Anda ngomong. Silakan. Ya. Presiden OCCRP, kenapa nggak dituntut di sana pencemaran nama baik? Ya. Ke Belanda sana. Dituntut harusnya, relawan Jokowi harusnya paling sakit hati kepada OCCRP. Di label pemimpin terkorup nomor 2 atau nomor 3. Itu kan paling menghina itu. Bukan hanya Jokowi yang terhina. Rakyat Indonesia itu terhina sehina-hinanya. Serendah-rendahnya punya pemimpin yang banyak janji ternyata OCCRP melabeli menjadi pemimpin terkorup nomor 2 atau nomor 3. Itu bukti. Numerik itu. Ya. Silakan kalau dibantah ke Belanda sana. Yang kedua,
Saya ingin mengomentari tentang data sampling dari survei, ya. Karena memang keakuratannya tidak ada evaluasinya. Berapa persen keakuratannya itu kan klaim margin of error sekian. Coba kita perhatikan. Dari 280 juta orang, cuma 1.200 sampel. Ya. Itu 1 dibanding 280.000 itu, hampir. Atau 1 dibanding 250.000. Bayangkan satu data bisa mewakili 250.000 sampel. Itu secara statistik sebenarnya main-main. Gitu loh. Karena ya bagaimana mengevaluasi keakuratan tadi itu sampling yang 74 sekian persen itu tidak tidak percaya Jokowi palsu, terus sekian cuma sekian yang percaya ijazah Jokowi asli. Bagaimana mengukur keakuratan itu? Ini kan seperti menggiring opini. Ya sudah sekian persen percaya saja. Mana sampelnya? Itu cuma 1.200 dari 280 juta. Jangan diklaim itu akurat. Mana uji keakuratannya? Itu loh. Kalau saya lebih percaya bagaimana web crawling sekarang ya itu kan survei itu mencari dinamika sosial atau politik itu sudah cukup jadul itu. Sekarang ada web crawling, ada web mining, ya. Di situ lebih lengkap, semua orang sudah pegang medsos, berapa ratus juta sekarang penduduk Indonesia yang punya HP. Itu data tersebar di web. Makanya saya bilang, ya, ini dibantah dengan data-data web juga. Ya. Itu lebih representatif daripada yang sudah konvensional. Dan ini biasnya sangat besar. Kenapa? Semakin kecil sampel, maka biasnya itu semakin besar. Itu pelajaran statistik yang saya pelajari. Jadi jangan diklaim 1.200 sampel ini langsung ditampilkan tadi itu. Tidak percaya, tidak jawab, tidak. Ini kan secara statistik mujizat ini kalau benar itu keakuratan. Saya ke Mas Haji ya, sebelum nanti juga direspon oleh Bang Andi. Sambil kita tampilkan juga di plasma kami, silakan Mas. Iya, pertama saya pikir yang kecurigaan terhadap atau keraguan terhadap hasil survei itu hal yang lumrah, ya. Dalam demokrasi yang membedakan antara seorang intelektual dan seorang buzzer adalah cara kita membuktikan keraguan itu, ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Rismon ini sebetulnya udah 15 tahun lalu. Jadi saya pikir telat kalau Bang Rismon mempertanyakan soal metodologi ini, ya. Karena ini sebetulnya satu perdebatan yang sudah terjadi 15 tahun yang lalu, ya. Itu pertama. Yang kedua adalah saya pikir ada data pembanding. Kalau kemudian meragukan data ini, kalau kemudian Bang Rismon bisa menyajikan data pembanding yang lain, saya pikir itu lebih baik. Jangan-jangan Bang Rismon lebih percaya polling di kolom komentar YouTube dibanding polling 1.200 responden. Karena 1.200 responden itu sebetulnya secara metodologis itu sudah tepat, ya. Kalau butuh diskusi lebih panjang, saya pikir nanti kita butuh sesi yang lain untuk bicara soal metodologi, ya. Poin saya adalah survei ini sebetulnya menunjukkan kepada kita semua, kepada publik, ya, bahwa tadi yang saya katakan, ya, mungkin kita berada dalam posisi semacam echo chamber tadi, ya, karena kita bergaul dalam kelompok yang sama sehingga kita merasa bahwa isu ini punya resonansi yang kuat, ya. Tapi kalau kita lihat data ini sebetulnya kan pemilih kita, publik kita kan bukan hanya masyarakat kelas menengah yang mengkonsumsi media sosial, tapi publik kita ini kan secara luas. Mereka yang menikmati media sosial di kalangan pemilih bawah ini tidak kemudian mengikuti berita-berita politik, ya. Mereka yang mengikuti berita politik, talk show, ya, podcast, ya, atau mendengar berita-berita politik di media, ini porsinya hanya kurang lebih 20% dari total populasi secara nasional, ya. Jadi ini sangat logis. Jadi saya pikir kalau Bang Rismon baru sekarang mempertanyakan soal metodologi itu, ya, sekali lagi sangat telat. Sudah 15 tahun lalu, Bang, kita diskusi soal metodologi 1.200 itu. Makasih. Enggak, soalnya juga gini, Mas. Metode survei Anda itu juga saya juga tahu lah, saya juga baca metode. Itu juga sudah dilakukan semenjak lebih dari 10-15 tahun yang lalu, sama juga dengan ada responden, kemudian juga dilihat gini. Padahal sekarang ada metode yang jauh lebih canggih, jauh lebih sophisticated dengan tadi web crawling dan hasilnya sangat beda jauh, ya. Saya sebut saja lah drone emprit misalnya. Itu sudah memotret dengan realita. Jadi ibaratnya supaya orang tahu, ya, survei yang dilakukan ini surveinya masih secara, kalau kita dibilangin secara manual, secara analog gitu, ya, gitu, terhadap sesuatu yang sifatnya digital. Gak apa, Mas, kita nanti diskusi lebih tajam lagi. Artinya ini membandingkan antara analog dan digital, surveinya analog yang diselidiki digital. Maksudnya 15 tahun melakukan survei?
Ya kan? 15 tahun. Terus yang akurat berapa persen? Begitu. Jadi bukan berarti dari 1000 kali survei maka 100 atau 900 survei itu akurat atau di dalam margin of error itu tidak bisa survei-survei lain itu bayaran atau pesanan itu tidak ada kaitannya berapa ribu tahun yang lalu juga melakukan survei bahwa ini pasti benar. Apa yang saya katakan adalah bahwa ini survei ya kita hargai, tetapi jangan diklaim ini representasi sampel atau publik, persepsi publik. Berikan institusi lain, ya netizen lain, pihak lain untuk membaca persepsi masyarakat dengan kesempatan yang sama. Jadi jangan ini dianggap sebagai klaim sepihak bahwa ini adalah representasi tentang opini masyarakat terkait dengan polemik ijazah palsu Joko Widodo. Oke, baik. Saya ke Bang Andi. Bang Andi tadi merespon apa yang disampaikan. Jika ada predikat Presiden Jokowi, kita tahu memang ramai beberapa waktu lalu. Ya, ini kudet istilahnya Bang Roy kan kurang update. Bahwa itu sudah ditarik berita itu tentang OCCRP itu. Coba cari aja, buka aja di website. Itu kita udah bicara juga dulu di sini dengan Mbak Nana waktu itu. Ya kan? Kapan ditarik ini? Parah. Coba buka aja. Ya, itu sudah ada kata itu gitu. Maka saya bilang kurang update untuk itu. Ya, masalah itu. Ya, coba kita lihat sekarang ya. Kita liatin aja lah, nggak usah seperti Egy Sujana ke sana lah ke Inggris, cuma nggak balik-balik kan, takut ditangkap lagi di sini kan. Jadi intinya beginilah ya, kita hadapi aja ya sekarang ya yang terjadi ini ya, proses itu berjalan ya, sudah masuk penyidikan ya kan, kita tidak lagi menggiring-giring opini publik jadi polarisasi lagi. Kita sudah mengapresiasi apa yang terjadi ya kan, yang dilakukan oleh presiden kita ya dengan kenegarawanan beliau ya kan, ada abolisi, ada amnesti dan sebagainya. Nah sekarang ya udah. Masalah itu kita sekarang adalah fokus kepada apa yang terjadi untuk masalah ijazah ini biar cepat selesai, dan kita juga meminta kepada Metro Jaya itu mempercepat. Ya, kalau saksi-saksi pelapor itu telah selesai semua diperiksa, ya kan, ya tinggallah dipanggil saksi terlapor ini, biar masyarakat itu bisa jadi terang benderang gitu loh. Ini dibuktikan di pengadilan gitu loh ya. Jadi intinya apapun semua yang terjadi di situ ya, Pak Jokowi dan tim hukumnya dan kami juga ini kita akan samina watona apa yang terjadi di pengadilan. Kita keluarkanlah semua bukti-bukti yang ada. Berargu argumen yang cerdas ya, dengan barang bukti yang jangan menggiring opini publik yang negatif. Saat ini menurut Anda barang bukti tidak cukup kuat? Barang bukti buat kami cukup kuat. Bukti medsos. Barang bukti kami cukup kuat, terserah apa dikatakan oleh pihak sebelah, itulah hak mereka. Yang jelas bahwasanya Polda Metro Jaya sudah menyita yang namanya ijazah asli SMA dan ijazah asli S1 Insinyur Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Oke. Nih, clear ya, kalau kudet ini ada betul nih pemberitaannya. Ini dari EI, jelas betul. OCCRP tidak pernah secara resmi mencabut atau menarik nominasi Jokowi. Clear. Terserah, pokoknya sudah diberitakan kok. Itu bicara dari AI. Lah iya jelas. Aku tanya dong. Aku percaya cek. AI atau percaya apa? Coba cek di OCCRP-nya. OCCRP-nya Coba lihat aja. Masih ada. Masih ada beritanya. Coba lihat. Mana berita dicabut? Itu kan nggak ada kesimpulannya. Nanti kita lihat. Yang menyatakan mana nanti. Ini bohong juga nih, mana nanti. Oke. Ini clear hari ini langsung. Coba saya ketik langsung. Oke, nggak usah bicara itulah kita. Kita balik lagi fokus ya. Kita fokus. Baik, Terbuka baik, di sini. Kita fokus, Ketahuan bohong. kita fokus. Oke, baik. Bang? Saya justru mau fokus kepada apa yang dimaksud dengan mencemarkan dan fitnah dan kemudian buktinya mana begitu. Memang dalam mekanisme bukti itu adalah ada kewenangan penyidik untuk menyita. Tetapi untuk mengkonfirmasi apakah benar barang itu disita, kami akan menguji. Pertama kami uji dari saksi, yang kedua kami uji dari terlapor. Kemarin waktu saksi-saksi diperiksa kami dampingi, itu tidak ditunjukkan dokumen itu kepada saksi, padahal dalam konteks memeriksa sebuah perkara, penyidik itu biasanya menunjukkan dokumen, ditunjukkan dokumen kepada saksi, apakah saksi sebelumnya pernah melihat ini, itu tidak ada, itu yang membuat keraguan. Yang kedua, nanti juga kita lihat dari pemeriksaan Pak Risman, Pak Roy, apakah benar itu ditunjukkan. Kalau nanti narasinya, oh nanti itu di persidangan lah, kalau memang di persidangan, kenapa barang itu disita? Nah, ini yang kemudian membuat publik tidak percaya dan mohon maaf,
Kalau dianggap ini perkara selesai, nggak perlu itu Denny JA bikin survei. Justru karena masalah ini ya makin membesar, perlu ada potret survei. Tetapi kejujuran tentang survei itu, ada opini apa yang tidak dibangun oleh survei tadi, responden mana yang dipilah dan ditetapkan agar sejalan dengan kesimpulan akhir yang diinginkan, itu hal yang lain. Kami tidak mencampuri, terserah saja. Tapi yang jelas, masalah ijazah palsu mudah untuk Maksud Anda apa tadi? Survei ini artinya apa? Artinya survei itu bisa saja tidak bisa mewakili apa yang terjadi di publik. Kenapa? Saya sendiri justru kalau ketemu itu, Pak pengacara Roy Suryo ya, ijazah palsu bagaimana Pak? Itu di kalangan yang menengah ke bawah. Dan kalau kita bicara tentang konteks keyakinan publik, hari ini dengan survei itu, apakah kemudian publik menjadi yakin? Justru publik lebih percaya kepada Iwan Fals. Geng-geng Iwan Fals itu mengikuti survei responnya Iwan Fals. Iya. Kok ternyata 72% ya, gede juga. Nah kalau survei kemudian dijadikan parameter untuk membenarkan apakah dokumen ijazah atau tidak, rusak ini negara. Yang kedua, kita kan sudah setuju katanya fokus hukum. Dan kemudian survei dikaitkan dengan Pilpres 2009. Cobalah disurvei bagaimana kondisi rakyat ini, apakah sudah tercukupi basic need-nya, sandang pangan. Enggak lari-lari, bolak-balik survei copras. Nah saya yang tidak setuju, penelitian kami dikait-kaitkan dengan copras-capres. Seolah-olah kami ada kepentingan politik. Ingat, ini kami nggak ada yang kemudian punya afiliasi partai politik, itu satu. Yang kedua, nggak ada dari kami itu yang menjadi komisaris. Sehingga kami punya kepentingan politik, ada dekat dengan kekuasaan, agar apa? Posisi komisaris itu tidak lepas dari posisi kami. Baik. Jadi sekali lagi justru baliknya kepada saudara Joko Widodo. Kalau memang ada orang besar, hai saudara Joko Widodo, buktikan. Kalau memang tidak ada bukti, maka wahai saudara Joko Widodo, minta maaf secara terbuka pada publik, cabut apa yang Anda nyatakan, dan saya anggap selesai. Tetapi kalau tidak, karena ini negara hukum, dan klien kami, betul ya Pak Suryo? Ya. Sudah menyalahkan kepada kami ya kewenangan untuk mengambil upaya hukum, baik secara pidana ataupun perdata. Secara pidana, kami pertimbangkan untuk melaporkan ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Artinya masih dipertimbangkan. Oh iya, kalau dia kita kasih waktu, ternyata dia mengambil pilihan waktu itu untuk melerai anak bangsa dengan menyatakan sederhana, oh iya mohon maaf, saya tidak menyatakan itu, saya keliru, mohon maaf. Baik. Gitu saja. Kenapa? Berkali-kali kan kalau saudara Joko Widodo ditanya dikonfirmasi, sudah tapi belum. Oke, Bang Ahmad, apakah kemudian Pak Jokowi akan merespon somasi ini? Bang Andi, kita harus jeda dulu, head to head with Elvira.